sudah mendengarkan begitu informasi berkaitan dengan Pilpres 2024 dan juga pergantian pemerintahan yang akan datang begitu, dan ini juga tentu akan berkaitan ya dengan aturan-aturan yang akan dibuat oleh pemerintah ke depannya, kebijakan dari pemerintah ke depannya. Dari Pak Tony sendiri seperti apa berkaitan dengan hal tersebut begitu, apa yang ditekankan untuk pemerintahan yang akan datang? Jadi kalau dari saya tidak hanya sebagai orang Freeport tapi juga sebagai anggota pengurus Kadin ya, wakil ketua umum Kadin bidang investasi dan juga Sekjen Indonesian Mining Association atau Asosiasi Pertambangan Indonesia, yang kami butuhkan dari pengusaha itu selalu adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, dan supaya tidak terlalu sering terjadi perubahan-perubahan peraturan yang adverse effect ya. Jadi itu yang menjadi dasar, dan ini saya yakin pada saat kami di Kadin juga melakukan dialog dengan capres-capres, ada capres 01, 02, 03, rata-rata tiga-tiganya juga sangat memahami itu, bahwa mereka akan terus memperjuangkan yaitu kepastian hukum, kepastian berusaha, menjaga investasi, mengundang investasi masuk. Jadi kelihatannya kami kalangan bisnis sih senang dengan 01, 02, 03, dan sekarang ini Pak Prabowo yang sudah menjadi presiden terpilih. Harapan kami itu memang bisa dilaksanakan sesuai dengan yang disampaikan. Baik. Spesifiknya tadi berkaitan dengan aturan yang berubah-ubah. Ini spesifik berkaitan dengan aturan apa sebetulnya? Apakah memang perizinan atau seperti Jadi banyak sekali. Peraturannya ada peraturan mengenai pertambangan, ada peraturan mengenai perdagangan, ada peraturan mengenai banyak sekali. Mengenai investasi, yang diharapkan adalah bagaimana investasi itu masuk ke Indonesia. Bukan hanya investasi asing, tapi investasi domestik. Kan Indonesia sudah 5 tahun terakhir kita lihat investasinya di tahun lalu berhasil mencapai lebih dari 1.400 triliun. Tahun sebelumnya lebih dari 1.200 triliun. Tahun sebelumnya lebih dari 900 triliun. Jadi selalu lebih dari yang ditargetkan oleh Pak Presiden. Target tahun ini bahkan 1.650. Jadi itu kelihatan sekali kan bahwa ini tracknya kan sudah bagus. Jadi barangkali kalau misalnya bisa lebih diperbaiki lagi di beberapa hal tertentu, kemungkinan besar akan bisa tercapai juga 1.650 triliun. Sehingga kalau ini bisa tercapai kan ekonomi kita kan jauh lebih bagus. Jadi target untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 itu akan bisa lebih cepat tercapai. Baik. Dari Pak Rizal sendiri seperti apa mungkin elaborasinya tadi berkaitan dengan aturan pemerintah dan juga ekspektasi ya tentu untuk pemerintahan yang akan datang? Ya, kami melihat bahwa memang pertambangan ini, industri pertambangan ini sangat dipengaruhi oleh banyak sekali aturan. Tadi Pak Tony sudah menjelaskan dari perdagangan, kemudian kita ada lingkungan hidup juga yang memang harus kita ikutin. Dan keuangan, Kemendagri, semua itu mempengaruhi industri pertambangan. Yang diharapkan memang adalah simplifikasi ya. Karena dalam mengurus semua perizinan itu yang hampir ke semua kementerian itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah seperti sekarang di Kementerian Lingkungan Hidup, nah kita banyak tertahan AMDAL misalnya ya. Nah ini yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Nah kalau ini membutuhkan waktu lama, otomatis investasinya akan mundur. Nah jadi kami berharap kepada Presiden yang terpilih, ya kebetulan ini mungkin Pak Prabowo, ya, bahwa hal ini harus dilakukan penyederhanaan regulasi supaya ini pengusaha cepat bergerak dan investasi bisa cepat masuk dan merealisasikan investasinya. Bukan hanya sekedar gambaran bahwa investasi akan datang sekian, tapi realisasinya nggak tercapai. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi dari segi misalnya tenaga kerja, kemudian juga pendapatan negara, multiplier effect yang besar di dalam negeri ya. Kalau ini tidak disederhanakan, dipercepat perizinannya hampir di semua kementerian, nah ini akan lambat pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Nah tadi sebetulnya apa yang disampaikan ini adalah permasalahan yang sudah ada sejak lama begitu, tapi belum diselesaikan begitu. Nah ini mumpung berkesempatan ya kita ada pemerintahan yang baru, tentu mungkin kita mengharapkan juga gebrakan-gebrakan yang baru juga begitu. Tapi apakah mungkin dari para pelaku industri sendiri juga sudah memiliki sebuah konsep ataupun juga sebuah ide begitu untuk gebrakan ini akan seperti apa begitu untuk penyederhanaan perizinan, Pak Tony atau Pak Rizal? Jadi saya mungkin jawab dulu adalah pada saat Kadin melakukan dialog dengan calon presiden, pada saat itu dengan calon Pak Prabowo menjanjikan ini kita nggak cukup kalau bahas ini 2 jam aja katanya.
Jadi saya akan undang Kadin untuk bicara, kalau bisa 5 jam kata kita bicara. Untuk membahas bagaimana caranya ini kita supaya bisa meningkatkan investasi, kemudian kita bisa menyederhanakan peraturan-peraturan di bidang yang berkaitan dengan bisnis dan investasi, dan juga bagaimana untuk supaya Indonesia kemudahan berinvestasinya bisa naik peringkatnya secara signifikan. Jadi saya yakin bahwa pemerintah yang nantinya kalau misalnya Pak Prabowo kemudian jadi presiden akan bisa kemudian mengakomodir keinginan-keinginan dari kelompok pengusaha dan komunitas bisnis. Oke, at least ada willingness terlebih dahulu begitu ya Pak Tony tadi untuk berdiskusi bersama dengan para pelaku industri ya. Dari Pak Rizal seperti apa? Kalau saya melihat bahwa ini mumpung PP 96 mau direvisi, kita coba lihat pasal-pasal yang memang menghambat investasi. Saya melihat di satu pasal itu terhadap komoditas batuan. IPR saja izin tambangnya dikasih 10 tahun, batuan ini cuma 5 tahun. Padahal batuan ini adalah mendukung infrastruktur. Ya. Mereka menghasilkan agregat, split, pasir, segala macam. Nah, tetapi mereka terkendala saat ini adalah dengan pembatasan izin hanya 5 tahun. Nah, setelah itu mereka bisa perpanjang 2 kali 5. Nah, dan harus mereklamasi 100%. Ini keluhan yang saya dapatkan dari teman-teman pengusaha batuan. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Jangan yang lain kita kasih 20 tahun. Padahal batuan itu kan dia, batuannya itu adalah intrusi magma. Ya. Jadi dengan luasan sedikit mereka bisa bertahan puluhan tahun malah. Tapi dikasih izin hanya 5 tahun. Dan itu sulit sekali dalam hal pengurusannya. Oke, dan ini sudah dikomunikasikan ini perlu kita tinjau pasal-pasal yang memang menghambat investasi. Oke. Seperti itu. Baik. Masih. Saya tambahkan sedikit, silakan, dan Bapak. Kadin juga sekarang ya bekerja sama dengan asosiasi di bidang pertambangan tentunya sedang akan menyusun satu roadmap untuk diberikan kepada pemerintahan baru nantinya bagaimana yang diharapkan dari para pengusaha di bidang pertambangan. Oke, baik. Tentu nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya rinciannya untuk roadmap ini. Itu akan detail sekali rinci. Baik. Mungkin